Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi dan peranannya pada bidang pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bakteri dan peranannya pada bidang pertanian. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan bakteri? Bakteri merupakan organisme bersel satu dan tidak memiliki membran inti sel atau disebut dengan prokariotik. Nah, ini ciri-ciri bakteri. Yang pertama, tidak berklorofil, kedua, dapat hidup di mana saja, yang ketiga, dapat dikulturkan, dan yang keempat, jika di lingkungan buruk, dapat membentuk endospora. Ciri lainnya, bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas asam amino dan gula yang disebut dengan peptidoglikan. Tubuh bakteri berdiameter 0,5 hingga 5 mikrometer. Dan yang terakhir, tubuhnya berupa sel yang memiliki dinding sel plasma, inti, dan organel sel. Adapun struktur umum bakteri, bakteri memiliki sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Inilah struktur tambahan sel bakteri tersebut. Kemudian kita kenali bentuk-bentuk dari bakteri tersebut. Yang pertama ada Bacillus, itu seperti batang, kedua Coccus seperti bola, dan ketiga Spirillum seperti spiral. Dan ini bentuk bakteri lainnya. Inilah beberapa contoh bakteri berdasarkan bentuk bakteri tersebut. Bakteri dibagi dua kelompok. Nah, yang pertama ada Archaebacteria yang memiliki ciri bakteri ini tidak memiliki peptidoglikan dan dapat hidup di kondisi yang ekstrim dan memiliki kondisi fisik yang tahan terhadap antibiotik. Inilah penggolongan Archaebacteria berdasarkan tempat tinggalnya. Kelompok kedua ada Eubacteria, yang mana Eubacteria merupakan bakteri yang memiliki peptidoglikan. Ciri-ciri dari Eubacteria adalah bersifat patogen dan tidak patogen, reproduksi secara aseksual dan seksual, merupakan bakteri sejati dan dapat hidup di mana saja. Inilah 5 kelompok Eubacteria. Peran bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Inilah beberapa bakteri yang berperan menguntungkan bagi makhluk hidup lainnya. Pada bidang pertanian, adapun bakteri yang menguntungkan contohnya Rhizobium leguminosarum. Bakteri ini bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan atau polongan, mengikat nitrogen, bebas lalu terbentuk amonium dan nitrat, membuat tanah menjadi subur. Adapun jenis bakteri Bacillus thuringiensis yang berperan untuk membunuh hama tanaman. Biasanya bakteri ini dimasukkan pada bagian tanamannya. Nah, ini jenis bakteri yang merugikan. Ternyata pada bidang pertanian juga ada jenis bakteri yang merugikan, seperti Pseudomonas solanacearum yang membuat penyakit layu pada tanaman Solanaceae atau terong-terongan. Yang kedua ada jenis bakteri Xanthomonas capestrtis pada kubis dan bakteri Xanthomonas oryzae biasa pada pucuk batang padi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai virus dan peranannya pada bidang pertanian. Virus dikatakan benda mati karena virus bukan sel atau dikatakan aseluler, dan virus tidak dapat melakukan metabolisme di luar sel inangnya. Dan virus juga bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena virus memiliki materi genetik seperti makhluk lainnya, dan virus dapat berkembang biak di dalam sel inang. Nah, jika dilihat dari struktur virus, adapun struktur dasar dari virus, yang pertama ada kapsid, atau dikatakan dengan molekul protein, yang kedua ada asam nukleat. Nah, harus kita ketahui bahwa virus ini memiliki salah satu dari asam nukleat, DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya. Inilah bagian-bagian dari virus T atau disebut dengan virus bakteriofag yang terdapat DNA atau RNA. Kemudian ada bagian leher dan selubung ekor. Kemudian ada serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Adapun ciri-ciri virus, yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis nukleat, DNA atau RNA. Ukuran virus sangat kecil, yaitu 25 hingga 300 nanometer.
Dan virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Kemudian, virus merupakan makhluk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Berdasarkan jenisnya, virus dibagi dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus DNA merupakan virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin atau disebut dengan deoksiribonucleic acid. Yang kedua ada virus RNA, yang mana virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau disebut dengan ribonucleic acid. Inilah ada beberapa jenis dari kelompok virus. Ada beberapa virus yang merugikan. Yang pertama ada Restungro bacilliform virus atau disebut dengan RTBV, yang mana terdapat pada tanaman padi yang terserang virus tungro akan mengalami pertumbuhan yang terhambat atau kekerdilan. Yang kedua ada Tobacco mosaic virus atau TM, di mana tanaman tembakau yang terserang virus ini akan mengalami bercak kuning pada daun sehingga menghambat pertumbuhan daun. Yang ketiga ada Turnip yellow mosaic virus atau disebut dengan TYMV, yang menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kapas. Yang keempat ada Cucumber mosaic virus atau disebut dengan CMV, yang mana tanaman mentimun yang terserang virus ini buahnya akan berbentuk abnormal. Dan yang terakhir ada virus Citrus leprosis virus atau disebut dengan CLV, yang mana virus ini menyerang daun dan buah tanaman jeruk dengan gejala bercak kuning dan coklat. Selain merugikan, pada bidang pertanian juga ada yang menguntungkan, yaitu pengendalian hama serangga melalui Bacillus atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Biasa virus ini disuntik pada bagian tanaman pertanian. Dan ketiga, saya akan menjelaskan mengenai jamur dan peranannya pada bidang pertanian. Beginilah struktur tubuh jamur. Hifa pada jamur yang bersifat parasit, dan jamur bersifat heterotrof, serta jamur tumbuh pada kondisi tertentu. Dan lama hidupnya jamur terbatas. Adapun beberapa budidaya jamur. Adapun cara hidup jamur, hidup bersifat parasit obligat, dan ada jamur yang parasit fakultatif, ada jamur yang hidup bersifat saprofit, dan lain sebagainya. Pengelompokan jamur ada Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Peranan jamur yang menguntungkan dapat dijadikan dekomposer. Pada bidang pertanian, ada jamur Fervariella fulva cair atau jamur marang yang berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi, dan ada Rhizopus dan Mycor yang berguna dalam industri bahan makanan. Ada Khmer saccharomyces yang berguna sebagai fermentor dalam roti dan bir. Ada Penicillium notatum yang berguna sebagai penghasil antibiotik, dan Hygrococcus yang berplatum berguna sebagai dekomposer. Adapun peranan jamur yang menguntungkan, contohnya seperti Rhizopus oryzae, manfaatnya sebagai pembuatan tempe, ada Aspergillus wenti, pembuatan toco, ada Penicillium notatum sebagai antibiotik penisilin, Auricularia polytricha dimanfaatkan sebagai konsumsi untuk sayuran. Sekian, terima kasih.